Dalam riwayat yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umatku pada masaku ini. Dan hadis tentang ini derajatnya mutawatir. Hadis tentang khairun nasi qarni atau khairu ummati qarni itu derajatnya mutawatir. Dan lafaz ini yang sahih. Adapun lafaz khairul quruni qarni itu tidak ada dari Nabi SAW. Khairul quruni qarni itu tidak ada dari Nabi. Itu banyak diucapkan oleh para ulama, tapi dasarnya tidak ada. Yang ada khairun nas atau khairu ummati atau khairukum. Jadi salafus saleh, yaitu generasi yang pertama dari umat ini, itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian pengertian ahlus sunnah wal jamaah, karena yang kita kaji prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh Nabi SAW dan para sahabatnya. Disebut ahlus sunnah karena kuatnya mereka mengikuti, berpegang dan ittiba' kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak berpecah belah dalam urusan agama. Mereka berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang hak dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan salaful ummah. Saya lanjutkan, apa yang menjadi kesepakatan salaful ummah, mereka juga disebut ahlul hadis, ahlul athar, ahlul ittiba', at-taifah al-mansurah. Itu golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, atau mereka juga disebut dengan al-firqatun najiyah, dan mereka juga disebut dengan ghuraba, itu orang-orang yang asing. Ahlus sunnah wal jamaah dikatakan ahlus sunnah yaitu mereka yang menempuh seperti apa yang ditempuh Nabi dan para sahabatnya. Dan istilah ahlus sunnah ini sudah ada sejak zaman sahabat, istilah ahlus sunnah. Kemudian dilanjutkan oleh tabi'in dan selanjutnya. Istilah ahlus sunnah ini sudah ada. Yaitu seperti penjelasan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari yang putih wajah-wajah dan hitam wajah-wajah. Dijelaskan yauma tabyaddu wujuh ay wujuh ahli sunnah, pada hari yang putih wajah-wajah nanti pada hari kiamat, yaitu putihnya wajah ahli sunnah. Yauma taswaddu wujuh, dan pada hari yang hitam wajah-wajah nanti pada hari kiamat, yaitu hitamnya wajah ahlul bid'ah. Jadi sudah ada istilah itu sejak zaman sahabat. Kemudian juga di zaman tabi'in juga sudah ada istilah ahli sunnah sejak zaman tabi'in. Seperti Muhammad bin Sirin ketika menyebutkan tentang masalah sanad, tentang masalah sanad hadis. Jadi kata Muhammad bin Sirin dalam muqaddimah Sahih Muslim, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Jadi mereka pada waktu itu di zaman tabi'in itu tidak menanyakan tentang sanad. Mereka langsung dengar dari sahabat. Tapi tatkala terjadi fitnah, mulainya ada fitnahnya Khawarij, fitnahnya Syiah, kemudian Qadariyah dan yang lainnya, baru mereka bertanya ketika menyampaikan hadis, sebutkan mana sanadnya, dari siapa kamu terima hadis ini. Maka para ulama pada waktu itu, para tabi'in melihat kepada ahlu sunnah diambil hadisnya. Dan mereka melihat kepada al-bidah tidak diambil hadisnya. Jadi istilah itu sudah ada sejak zaman tabi'in, istilah ahlus sunnah.
Kemudian juga dilanjutkan oleh yang lainnya. Ditulis juga dalam kitab-kitab oleh para ulama ahlu sunnah. Seperti anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab tentang as-sunnah. Imam Ahmad juga nulis kitab Usulus Sunnah, kutaib kecil Usulus Sunnah. Dan yang lainnya, Al-Khallal juga menulis kitab As-Sunnah dan yang lainnya. Artinya istilah itu yang dimaksud oleh mereka yang berkaitan tentang masalah akidah. Jadi istilah Ahlus-Sunnah itu memang sudah ada. Istilah Ahlus-Sunnah sudah ada. Kemudian nanti ada digabung pada abad ketiga yang tidak masuk Ahlus-Sunnah dimasukkan karena apa? Untuk menghadapi Syiah pada waktu itu. Jadi ada dimasukkan kepada Ahlus-Sunnah yang bukan Ahlus-Sunnah. Asy'ariyah masuk, Maturidiyah masuk pada abad ketiga untuk melawan Syiah. Yang dikatakan Ahlus-Sunnah ya, artinya bukan Syiah. Tapi di situ masuk yang kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama tentang aliran atau kelompok atau pemahaman yang tidak termasuk atau bukan dari Ahlus-Sunnah. Itu dibersihkan lagi. Tapi istilah Ahlus-Sunnah sejak awal sudah ada. Kemudian juga disebut dengan al-jamaah, Ahlus-Sunnah wal Jamaah karena mereka mengikuti para sahabat atau mereka berpegang di atas kebenaran sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Jadi Ahlus-Sunnah wal Jamaah, pengertian Ahlus-Sunnah wal Jamaah sudah ada sejak zaman dahulu, dari mulai zaman sahabat tabi'in, kemudian ditambah dengan al-jamaah karena yang sesuai dengan kebenaran atau mereka mengikuti para sahabat. Karena al-jamaah ini diambil nanti dari hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Ketika Nabi menyebutkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, Nabi menyebut dengan kata al-jamaah. Nabi menyebutkan dengan istilah al-jamaah. Dan Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Ahlus-Sunnah wal Jamaah yaitu orang yang melaksanakan akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar, dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ini Ahlus-Sunnah. Kebalikannya dengan Ahlul Bid'ah. Nah, nama ini, istilah Ahlus-Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini sudah umum. Sudah umum. Tapi pengertian Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang dimaksud oleh orang Indonesia ini tidak seperti yang dipahami oleh para ulama. Tidak seperti yang dipahami oleh ulama Ahlus-Sunnah. Karena kalau kita lihat istilah Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang mereka maksud mengikuti akidah Asy'ariyah. Kemudian juga mereka menamakan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, mereka banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Mereka menamakan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, mereka masih banyak melakukan bid'ah-bid'ah yang enggak bisa mereka menisbatkan dirinya kepada Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Karena prinsipnya sudah berbeda, akidahnya sudah berbeda, manhajnya sudah berbeda. Ya, meskipun mereka menamakan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, pada hakikatnya bukan Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau mereka mau menyebutkan dirinya Ahlus-Sunnah wal Jamaah, ya mereka harus mengkaji tentang akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah, tentang prinsip Ahlus-Sunnah wal Jamaah, dan juga tentang manhaj Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Mereka melakukan perbuatan syirik, melakukan bid'ah dan yang lainnya. Jadi kalau mau dikembalikan lagi, tanya lagi kepada mereka, apa sih pengertiannya sunnah? Kalau mereka masih bertahan bahwa kita ini akidahnya akidah Ahlus-Sunnah, ya kita lihat apa pengertian sunnah. Kalau kita lihat yang mereka lakukan bukan sunnah, yang mereka lakukan apa? Bid'ah. Bid'ah yang mereka lakukan. Makanya kita harus tahu dulu pengertian sunnah menurut para ulama. Sunnah menurut bahasa adalah jalan atau cara. Apakah jalan itu baik atau buruk? Sedangkan menurut ulama akidah, sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, keyakinan, perkataan ataupun perbuatan. Dan ini adalah sunnah yang wajib kita ikuti, yang dipuji orang yang mengikutinya dan dicela orang yang menyalahinya.
Itu pengertian tentang sunnah. Jadi sunnah menurut istilah ulama akidah, al-hadyul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan, wa hiya sunnatu allati yajibu ittiba'uha wa yuhmadu ahluha wa yudhammu man khalafaha. Jadi sunnah menurut ulama akidah yaitu petunjuk yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad, itu keyakinan, perkataan ataupun perbuatan. Dan ini adalah sunnah yang wajib kita ikuti, yang dipuji orang yang mengikutinya dan dicela orang yang menyalahinya. Dalam kitab Buhuth fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di sini membahas adapun judul yang baru yaitu Buhuth fi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pada zaman dahulu kalau disebutkan fulan min ahli sunnah, yang dimaksud adalah fulan min ahli tariqatis sahihah al-mustaqimah al-mahmudah. Kalau disebutkan si fulan termasuk ahli sunnah, artinya orang itu termasuk orang yang mengikuti jalan yang benar, yang lurus dan dipuji. Ini yang dimaksud dengan sunnah. Sekarang kita lihat tentang al-jamaah. Jamaah menurut ulama akidah, al-jamaah fi istilahi ulama'il aqidah hum salaful ummah minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladzina ijtama'u 'alal haqqis sharih minal kitabi was sunnah. Jamaah menurut ulama akidah adalah generasi yang pertama dari umat ini, dari sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat. Karena mereka berkumpul berdasarkan kebenaran atau di atas kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi Ahlussunnah pengertiannya orang-orang yang melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Kemudian dikatakan al-jamaah karena mengikuti generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka berpegang di atas kebenaran. Atau bisa juga diartikan dengan al-jamaah mereka yang berkumpul setelah yang pertama tadi istilah jamaah, atau yang kedua. Kemudian juga diartikan oleh Imam Syatibi, yaitu mereka yang berkumpul di bawah kepemimpinan yang benar, yang mereka tidak keluar dari imam-imam yang benar. Sekarang kita lanjutkan. Di sini disebutkan juga bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut juga dengan Ahlul Hadis. Jadi mereka disebut juga dengan Ahlul Hadis. Dan itu dikatakan juga oleh para ulama terdahulu, oleh Ibnul Madini gurunya Imam Bukhari, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh imam-imam yang lainnya, bahwa At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, mereka adalah Ahlul Hadis. Mereka dikatakan juga Ahlul Athar, Ahlul Ittiba, karena